Dipicu saling ejek, tawuran dua kelompok warga terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Penumpukan penumpang terjadi di Stasiun Bekasi pada hari pertama pemberlakuan kembali ganjil genap di Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta meninggal di gedung DPRD DKI saat Halo, selamat malam pemirsa. Aturan ganjil genap kembali diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 25 ruas jalan ibu kota. Para pelanggar belum dikenakan sanksi karena masih sosialisasi hingga 5 Agustus mendatang. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Tawuran dipicu saling ejek antar warga. Dengan berbekal benda tumpul dan senjata tajam, warga kampung Rawa Sawah dengan warga Baletewa terlibat tawuran di Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin petang. Lemparan batu juga mewarnai tawuran dua kelompok warga yang hanya tinggal berseberangan gang ini. Penyebab tawuran belum diketahui, namun saling ejek antar remaja diduga jadi pemicu tawuran. Di sini ada 4 orang, satu masih anak tanggung, yang 2 ya udah yang 4 dewasa, jadi kan 5 orang. Bawa samurai 2, terus bawa celurit, sama yang satu bawa kayu balok-balok, dilemparin ke warung saya, terus dilemparin ke sana menuju masjid. Aksi dua kubu berhenti setelah kepolisian tiba di lokasi. Namun sejumlah sepeda motor dan gerobak PKL rusak terkena lemparan batu. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, polisi berjaga di lokasi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, protes dugaan pungli rumah susun di kantor Balai Kota Makassar berujung ricuh. Massa memaksa masuk ke kantor Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Protes dugaan pungli rumah susun sederhana sewa rusunawa di kantor Balai Kota Makassar berujung ricuh. Kericuan terjadi saat massa memaksa masuk ke kantor Balai Kota Makassar. Demonstran memprotes dugaan pungli pembayaran tagihan listrik serta air dan sewa rumah susun. Massa menduga ada penyimpangan yang dilakukan oknum unit pelaksana daerah pemerintah UPTD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya serahkan kepada Dr. Dirlianto Ero. Dia melakukan pungli di sini. Punglinya seperti apa? Punglinya seperti apa? Masalah listrik. Kilometer tidak jalan. Kenapa bisa pengelola tahu pembayarannya segini? Masuk akal tidak? Kedua, masalah balik nama. Sedangkan kepala dinas sendiri yang bilang masalah balik nama tidak dipungut biaya. Dirlianto Ero, SHMA, untuk kemudian memberikan lokasinya. Kericuan mereda setelah perwakilan pemerintah Kota Makassar menemui pengunjuk rasa. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Herudin Tamrin, yang menemui ratusan pengunjuk rasa di kantor Balai Kota mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi atas laporan dugaan pungli yang dikeluhkan penghuni rusunawa. Saya ingatkan kembali bahwa dengan Pak Kadis Perumahan untuk segera meninjau yang mana-mana yang jadi keluhan sehingga ada bahan untuk melaporkan ke pimpinan. Jadi itulah sementara kami juga sudah siap untuk segera mengunjungi rusunawa itu. saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kehadiran kami adalah melihat. Beberapa waktu lalu warga rusunawa juga mendatangi kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kumuh. Namun karena persoalan yang dialami tak kunjung selesai, mereka pun berunjuk rasa di kantor Balai Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR RI siang tadi. Para buruh menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan meminta penyetopan PHK di tengah pandemi.
Mainkan lagi satu musik. Para buruh berkumpul di depan gerbang gedung DPR sejak Senin siang. Mereka membentangkan spanduk yang berisikan tuntutan buruh dan dipasang di pagar utama gedung DPR. Buruh menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja yang tercantum dalam Omnibus Law dan meminta pengusaha untuk menghentikan PHK. Para buruh tertib mengenakan masker namun mengabaikan jaga jarak aman. Warga desa Padangbai berunjuk rasa di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali. Mereka menolak pembangunan dermaga 3 Pelabuhan Padangbai. Warga desa adat Padangbai menggelar unjuk rasa menolak sertifikasi tanah desa adat untuk pembangunan dermaga 3 Pelabuhan Padangbai di Karangasem, Bali. Warga menilai pihak angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau ASDP membangun dermaga 3 tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Rencana penataan Pelabuhan Padangbai, sekali lagi yang disosialisasikan kepada desa adat adalah rencana penataan Pelabuhan Padangbai di ASDP Padangbai. Jadi dermaga 3 belum pernah satu kali pun dibahas ataupun disosialisasikan dalam rapat. Sekali lagi. Selain itu, tanah desa yang disertifikasikan menjadi hak milik ASDP dianggap mengancam kelestarian desa adat. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Di tengah pandemi corona, sejumlah tempat hiburan malam nekat beroperasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Puluhan wanita dan pengunjung pria diamankan saat menggelar pesta miras. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah, Senin malam menggerebek sejumlah tempat hiburan malam di Jalan Cilikriwut, kilometer 12, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah pengunjung yang hendak kabur menggunakan mobil diamankan petugas. Sementara di bagian dalam, polisi menemukan sejumlah wanita dan pengunjung pria sedang menggelar pesta miras. Puluhan pengunjung ini pun langsung diperiksa, baik identitas diri maupun barang bawaan. Sementara di lokasi lain, petugas juga mendapati banyak pengunjung berpesta miras. Mereka pun tidak luput dari pemeriksaan. Tadi malam sudah dilakukan himbauan oleh pemerintah kota Palangkaraya untuk lokasi ini ditutup. Ternyata kita melakukan pengecekan, lokasi ini masih buka dan masih ramai pengunjungnya. Makanya kita melakukan penertiban, kita akan koordinasi dengan Pemko untuk mencabut semua izin yang ada di tempat ini. Puluhan pengunjung dan pengelola hiburan malam yang terjaring dibawa ke kantor Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah untuk jalani pemeriksaan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Ratusan pemandu lagu serta pegawai tempat hiburan di Bandung menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka mendesak Pemkot Bandung untuk membuka kembali operasional tempat hiburan malam. Ratusan pemandu lagu serta pegawai sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung menggelar long march di depan gerbang masuk Balai Kota. Kami menyerah, kami meminta kami, tolong buka kembali tempat hiburan kami, buka. Kota Bandung segera membuka kembali jam operasional tempat hiburan malam di fase adaptasi kebiasaan baru. Masa aksi yang didominasi kaum perempuan ini mengaku sudah tidak bekerja selama 5 bulan karena tempat mereka bekerja tak diizinkan dibuka di masa PSBB. Usai menyampaikan aspirasi di Balai Kota, masa kemudian bergerak menuju kantor DPRD Jawa Barat. Terus gimana? Bingung Pak, nggak ada penghasilan, aku di rumah belum anak, belum apa, pasti banyak biaya, makan juga susah. Bapak, makanya saya nggak mau pulang tunggu
Aksi serupa juga dilakukan sejumlah pekerja hiburan di depan Balai Kota Surabaya, Jawa Timur. Mereka meminta agar Pemkot Surabaya mencabut Perwali nomor 33 tahun 2020 yang mengatur jam malam. Mereka menuntut agar tempat-tempat hiburan kembali dibuka. Pendemo yang tidak berhasil menemui pihak Pemkot berencana akan kembali menggelar aksinya. Tapi kalau bisa tetap ya, protokol kesehatan kan dilakukan. Tapi tetap nggak dibuka ya Pak? Ya enggak lah, perwalinya belum. Masih riskan. Jadi ada yang dibuka, nanti kita bertahap buka. Nanti akan dikaji lebih lanjut. Pemirsa, hari pertama pemberlakuan sistem ganjil genap, arus lalu lintas di Jalan Sudirman terpantau kondusif. Mobil yang melintas mayoritas bernomor polisi ganjil sesuai tanggal hari ini. Hanya sedikit mobil yang melanggar peraturan. Berikut liputan Ririn Oktaviani dan juru kamera Sutrisno sesaat setelah ganjil genap ditutup pukul 9 malam tadi. Pelaksanaan kebijakan ganjil genap hari pertama hari ini, arus lalu lintas di Jalan Sudirman terpantau lancar. Di jalan yang dilalui dengan ganjil genap ini, kendaraan yang melintas telah sesuai dengan tanggal ganjil hari ini. Meski begitu, masih ada beberapa kemudian kendaraan genap yang melintas di jalur ini, meskipun jumlahnya sedikit. Dari pantauan kami bahwa tidak ada petugas ataupun dari Ditlantas maupun dari Dishub yang melakukan sosialisasi maupun teguran. Meski begitu, dari hari Senin hingga hari Rabu nantinya akan diberlakukan sosialisasi, sementara mulai hari Kamis akan dilakukan penindakan bagi para pelanggar ganjil genap ini. Nantinya bagi para pelanggar akan dikenai denda 500.000 melalui tilang elektronik maupun tilang manual. Pemberlakuan kebijakan ganjil genap ini sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran angka COVID-19. Meski begitu, ada kekhawatiran dengan adanya perpindahan massa dari kendaraan pribadi kemudian menuju ke angkutan umum, namun hal itu telah diantisipasi. Salah satunya yakni adalah kebijakan dari Transjakarta yang menambah jumlah moda sebesar 25%. Dari pantauan kami bahwa 2 halte yang berjarak di Sudirman ini, yakni halte Tosari maupun halte Duku Atas, tidak terjadi penumpukan penumpang, baik terjadi di halte maupun yang ada di bus Transjakarta. Dan tidak hanya itu, untuk kendaraan kereta yakni komuter lain juga tidak terjadi kenaikan jumlah penumpang karena memang sudah ditambah adanya tambahan perjalanan mulai 1 Agustus kemarin. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Randy Lukman, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, aturan ganjil genap kembali diterapkan Pemprov DKI Jakarta di 25 ruas jalan ibu kota. Para pelanggar belum dikenakan sanksi karena masih sosialisasi hingga 5 Agustus mendatang. Hari pertama berlakunya kembali aturan ganjil genap di Jakarta, masih banyak pengendara yang melanggar. Saat ini belum ada penindakan tegas bagi para pelanggar. Namun mobil yang nomor polisinya tidak sesuai akan diberhentikan petugas dan diberikan sosialisasi. Sosialisasi akan terus dilakukan hingga 2 hari ke depan. Penindakan tegas bagi pelanggar aturan ganjil genap baru akan diberlakukan 6 Agustus mendatang. Untuk pelaksanaan sosialisasi maupun peneguran, kita laksanakan 3 hari ke depan. Jadi mulai hari ini Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 3, 4, dan 5 Agustus 2020. Lanjut, kemudian nanti hari Kamis, tanggal 6 Agustus, kita sudah akan mulai penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap. Aturan ganjil genap berlaku Senin hingga Jumat pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Dari Jakarta, Armalina, Tommy Hadukusumo, iNews melaporkan. Hari pertama pemberlakuan kembali ganjil genap di Jakarta tidak terjadi peningkatan penumpang Transjakarta. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.